itu tuh ya, hati-hati kalau obesitas itu bisa sebabkan berbagai komplikasi penyakit ya. Dari stroke, penyakit jantung, dan semuanya itu berawal dari obesitas yang menjalar ke diabetes, hipertensi. Makanya hati-hati jaga berat badan tetap stabil, Dok. Ya benar banget, karena selain banyak manfaatnya juga ya, kita beraktivitas jadi gampang, terus juga terlihat baik dan juga jadi sehat. Betul. Karena ini cukup sering ya, ketika hari kedua Lebaran ya, itu rumah sakit kembali full ya, IGD terutama kan, wah jangan sampai kejadian nih ya, karena kita udah sebulan berpuasa, maka kita tetap mesti sehat nih. Nah Dok, karena kita tahu kan kalau misalnya kita puasa, itu kita bisa detox dan juga memberikan banyak manfaat untuk sel-sel tubuh kita. Jangan sampai nih pas Lebaran, yang dokter bilang tadi kebablasan, akhirnya metabolisme kita terganggu kembali. Nah, Dr. Firly nih, Dok, mungkin masyarakat harus paham Dok, ya, bahwa obesitas itu merupakan kondisi penyakit ya, bukan bentuk badan saja, tapi kondisi penyakit yang beresiko menyebabkan berbagai penyakit komplikasi Dok ya. Nah, ini bagaimana Dok perjalanannya sehingga bisa menyebabkan komplikasi seperti stroke, jantung dan sebagainya? Ya, jadi kalau misalkan obesitas itu kan dia berat badan yang berlebih. Nah, dengan berat badan yang berlebih itu tentunya juga biasanya disertai juga dengan penumpukan lemak yang berlebih. Nah, itu tadi udah benar Dokter Anissa menyampaikan bahwa ya itu jadinya kita biasanya dengan membawa berat badan kita yang lebih itu pertama aktivitas fisik juga sudah susah. Kemudian selain dari itu yaitu kolesterol biasanya juga akan tinggi di dalam darah. Nah, itu yang biasanya menyebabkan komplikasi munculnya berbagai macam penyakit. Nah, itu salah satunya tadi stroke ya. Jadi sumbatan pembuluh darah juga tuh di jantung, kemudian di otak. Kemudian juga seperti serangan jantung, itu juga sumbatan pembuluh darah di jantung. Kemudian kencing manis. Nah, kalau kencing manis sendiri itu dengan penambahan berat badan biasanya akan terjadi resistensi insulin. Jadi itu insulinnya tuh nggak bisa bekerja lagi dengan baik dalam tubuh kita sehingga menyebabkan terjadinya diabetes mellitus atau kencing manis. Dan tentunya dengan kondisi obesitas juga dapat menyebabkan gangguan secara psikis Dok ya. Karena jadi nggak percaya diri. Tidak percaya diri, betul. Nah Dok, ini ngomongin soal obesitas nih Dok, banyak orang untuk menghindari obesitas akhirnya hanya mengkonsumsi buah karena katanya konsumsi buah dapat menghindari terjadinya obesitas. Ini fakta atau mitos? Ya sebenarnya itu bisa jadi fakta ya gitu, konsumsi buah membantu mengurangi obesitas. Tapi lagi-lagi adalah takarannya, karena kan nggak mungkin kita cuma makan buah aja, sebenarnya kebutuhan gizi kita juga harus terpenuhi. Jadi kita tetap sebenarnya harus butuh karbohidrat, kita butuh lemak, kita butuh protein butuh hewani, butuh nabati gitu. Jadi benar bahwa buah membantu, mungkin untuk cemilan ya. Jadi kalau misalnya kita makan besar setelah itu kayaknya lapar, mungkin dibanding nyemil nastar lagi gitu atau putri salju, mending lebih baik nyemil buah. Nah itu betul bahwa bisa mengurangi terjadinya obesitas. Oke, jadi memang nggak boleh ya cuma makan buah, pengen kurus terus makan buah aja. Jadi harus memang gizi seimbang. Betul. Dok, ini juga masyarakat mungkin harus paham Dok ya, bagaimana cara mengukur obesitas dan kapan dikatakan ini merupakan suatu overweight atau berat badan berlebih. Iya. Jadi itu sebenarnya ada perhitungannya, namanya body mass index atau dalam bahasa Indonesianya indeks massa tubuh. Nah, itu dinilai dengan tinggi badan kita. Tinggi badan kita itu dikuadratkan, kemudian berat badan kita dibagi oleh tinggi badan kita yang dikuadratkan dalam meter. Nah, habis itu kita mendapat nilai nih. Nah, di situ kita punya patokan-patokan. Nah, kalau pada untuk yang Asia Pasifik, nanti ada nilainya bahwa di atas 24,9 atau di atas 25 itu sudah masuk pada overweight. Gitu. Nanti ada lagi obesitas derajat 1, obesitas derajat 2 gitu. Jadi hitungannya patokannya dari indeks massa tubuh. Tapi apakah juga bisa dilihat dari kondisi lingkar pinggang Dok? Karena bisa, kan mungkin ada orang yang betul. BMI-nya itu normal, tapi ternyata lingkar pinggangnya betul bisa, dan itu juga ada ukurannya berbeda untuk laki-laki dan perempuan ya dari lingkar pinggang. Oke, jadi tadi kita membahas ya Dok ya, banyak yang kebablasan nih pas Lebaran. Jadi gimana sih Dok tipsnya untuk pemirsa di rumah supaya Lebaran kali ini nih yang udah hari ini tidak lebar gitu, semakin tidak gendut atau obesitas. Gimana Dok supaya berat badan kita tetap terjaga? Iya. Kalau menurut saya sih pertama jangan membuat Idul Fitri ini jadi meluapkan hawa nafsu gitu, karena sudah menahan euforia, karena sudah menahan selama 1 bulan. Jadi kalau menurut saya tetap menjalankan program diet yang seimbang. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya makan makanan yang kita konsumsi pada saat Lebaran, tapi tidak berlebih-lebihan. Jadi kalaupun memang harus ke rumah tetangga, ke rumah saudara, mungkin sedikit-sedikit ya demi menghormati gitu. Dan setelah itu tetap melakukan aktivitas fisik yang tadi saya sampaikan bahwa harus terukur
dan ada targetnya. Kemudian jangan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang seperti kue-kue kering terlalu berlebihan. Intinya sih sebenarnya tetap diukur dan ditakar. Jadi tentunya tetap bijaksana dalam mengkonsumsi hidangan lebaran dan tentunya jangan sampai nih ya kita udah sebulan puasa tahu-tahu malah lebaran, ibarat panas setahun dihapus oleh hujan sehari ya. Oke, terima kasih Dokter Firly atas informasinya. Baik dok, terima kasih informasinya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Sekali lagi kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kami pamit, Dr. Haikal. Saya Dr. Tengku Anissa. Indonesia hidup sehat. Bye-bye.